ya, seperti apa sih hari ini kan harusnya mediasi ya? Harusnya hari ini adalah mediasi ya. Sidang pertama ya, pihak tergugat tidak datang. Sekarang sidang mediasi yang kedua, tergugat tidak datang lagi ya. Artinya apa? Hakim sampaikan bahwa juga nyampaikan ke pengacara tergugat, kalau Anda tidak datang, artinya tidak ada etikat baik, seharusnya datang. Masalah pernikahan ini bukan masalah akhir dari semuanya, tapi ada anak yang harus diperjuangkan sama-sama. Jadi ngobrol di mediasi ini bukan masalah ngobrol mau cerai abis udah selesai, enggak. Tapi banyak hal yang mau dibicarakan mengenai bagaimana nanti sama anak. Kan itu bapaknya juga kemana? Pertanyaan saya, Anda kemana? Katanya gentle, katanya berani. Sekarang kemana? Alasannya sakit, surat sakit mana? Ya, kita tanya surat sakitnya mana? Ya, jadi tidak ada tanggung jawab sampai akhir, tidak ada itikat baik sampai akhir, tidak ada rencana ingin memperbaiki diri, tidak ada rencana apapun yang baik dari pihak tergugat. Jadi di sini hasil dari mediasinya, karena dia tidak datang dengan alasan sakit yang dimana kita tidak tahu surat keterangan sakitnya tidak ada, jadi surat kuasa istimewanya pun dan juga tidak datang. Jadi ini tertunda ya. Bayangkan seorang ibu Cikita Medi yang juga harus banting tulang bekerja, yang juga harus mengurusi anaknya antar jemput sekolah ya, harus juga melakukan berbagai hal, mencari uang, mencari nafkah, semuanya dilakukan. Sekarang harus tertunda bolak-balik waktu hanya untuk melakukan sidang bolak-balik karena Anda tidak datang, hei tergugat ya. Jadi semua ini tertunda 1 minggu. 1 minggu ke depan. Hakim memberikan kesempatan 1 minggu untuk mediasi kembali dengan harapan ada itikat baik untuk dia datang. Kalau enggak lagi, ya sudah, kata hakim, ya sudah, memang berarti dia benar-benar tidak ada itikat baik. Kita nggak tahu juga hasilnya apa. Jadi memang belum tahu, belum jelas. Tapi ini cukup membuat kami resah. Saya, keluarga Cikita, dan kita semua yang hadir di sini, itu cukup habis waktu kita, habis uang kita, habis tenaga, mental, dan kesehatan Ibu Cikita Medi. Bayangkan ya, tolong bisa lihat juga, kita punya sesuatu yang spektak, yang membuktikan bahwa apa yang Ibu Cikita sampaikan di sosial medianya dia terkait dengan perselingkuhan itu bukan fitnah, itu benar adanya. Yakni adalah video yang kita temukan bahwa saudara Indra Aditya tergugat itu melakukan perselingkuhan di sebuah klub ya. Mereka berpeluk-pelukan, kita nggak tahu ciuman atau enggak, saya nggak tahu. Ya, ada intinya ciumannya. ada deh, ya udah. Jadi nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi intinya adalah ini tertunda dan ini cukup membuat waktu kita habis ya. Hei saudara tergugat, kalau Anda punya otak yang benar gitu ya, bertanggung jawab, udah tobat aja, tobat. Semakin Anda jalan, semakin Anda konvers sana sini, semakin Anda bicara, banyak cakap, banyak pula yang kau salah gitu. Satu lagi saya mau sampaikan, ada yang bilang begini, koruptor aja tidak ngaku masuk penjara. Lah apalagi kau ngaku main judol, kau ngaku, ya itu udah satu bukti. Dia bilang itu namanya pengakuan, itu adalah level terendah daripada pembuktian dan lainnya. Terserah mau level terendah, mau level terberapa. Intinya koruptor nggak ngaku aja masuk penjara, apalagi Anda ya mengaku dengan jelas di infotainment, di media, di publik, se-Indonesia Raya tahu Anda mengaku bermain judol ya. Tinggal kita tunggu pihak kepolisian sama ya. selingkuh. Main judol, selingkuh ya. Satu lagi, katanya minggu lalu itu pergi ke Lampung, tidak menghadiri persidangan. Ternyata Tanggal sore harinya 22 Juli 22 Juli sidang pertama bilangnya pergi keluar kota, tapi sore kami menemukan dia ada di tempat gym. Dan satu lagi, kami datangi tempat gym tersebut dan benar bahwa dia ada di tempat gym sore harinya. Artinya jika memang bisa nggak ya kalau ke Lampung itu bolak-balik berapa jam doang, kapal ferinya berapa jam, perjalanan berapa jam ya kan? Intinya walaupun kapal feri cuma paling 2 jam, persiapannya apa kayak mendadak banget, kayak itu bagi kita sih tidak masuk akal ya. Saya tidak mau menyimpulkan, tapi bagi kita tidak masuk akal. Udah masuk akal lah, karena kenapa? Dia di CCTV gym ada lagi treadmill. Di CCTV gym ada. Satu lagi, bayar per bulan nafkah ke Ibu Cikita selama ini 5 juta ya, 5 juta rupiah. Tapi bayar gym 9 juta sayang ya. Duitnya ada tapi tidak mau memberikan nafkah yang cukup. Iya, Emang cukup? Kita datengin Uang baru sekolah dikasih berapa duitnya. aja Pier? Uang Berapa? sekolah murah. Uang sekolah aja nyicil berapa kali? Ya mohon maaf nih. Yang
uang masuk ya, uang masuk gedung segala macam nyicil berapa kali, tapi dia pergi nge-gym 9 juta. Tepat setelah kita datangi tempat gym tersebut ya, akhirnya dia keluar dari gym minta uang balik, barulah 5 jutanya dikirim ke Ibu Cikita. Kebetulan bulan itu belum dikirim. Karena kita mendatangi pihak gym untuk bertanya bahwa apa-apa saja yang diambil sama Indra selama melakukan gym di pusat kebugaran yang bagus gitu. Dan ternyata hak kami di situ dipakai untuk gaya hidup. Dan akhirnya juga dari situ juga dengan gaya hidup yang besar sekali itu, lagi-lagi Bapak Indra Aditya melalaikan pembayaran kredit kepemilikan rumah. Baik, jadi Berapa ada tuh? KPR yang tertunda tidak dibayarkan. Katanya apa? Kalau misalnya nggak kebayar, ini akan di buyback. Ya udah, buyback aja katanya. Biarin aja mereka keluar dari rumah. Aduh, tega Ini sampai sudah hati ya. ada terbit dari bank tersebut di tanggal 12 Agustus 2025. Di sini ada permohonan dari Bapak Indra Aditya untuk mengajukan keringanan pembayaran tunggakan fasilitas KPR atas nama dia sendiri, dan perincian tunggakannya itu dengan total tunggakan 43.891.000 sekian. Nah, akhirnya manajemen bank juga menyetujui pembayaran tunggakan angsuran untuk bulan Mei ya. Karena kan sudah masuk bulan keempat ya. Udah warning buyback. Dan kebetulan debiturnya bisa dilihat atas nama beliau. Kemana? Berarti dia dengan kata lain nggak masalah kalau anak istrinya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Iya. Coba kalian bayangkan Coba, saja ya. kita main Kita cuma, bukti. saya cuma bisa menghela napas, kita semua menghela napas. Dan Udah. untuk Indra Aditya Rahim, dana pembayaran tunggakan ditransfer ke nomor di sini dia juga punya. Ini saya kemarin kepo juga sama pihak bank. Dan paling lambat tanggal 20 Agustus, mainkan besok hari Rabu ya. Pak Indra jam 2 ditunggu Pak. Nih, Oh, ada pemanggilan. ada. Ini batas due date pembayaran. Oke. Jadi di manakah Javier? Javier ada di dalam rumah itu Pak debitur. Oke. Apalagi? Oke, berarti boleh diulang dong dari Cika sendiri. Mungkin berarti hari ini mediasi tertunda karena yang tergugat itu tidak bisa hadir karena alasan sakit ya. Oke, aku simpulkan lagi ya teman-teman. 22 Juli sudah dipanggil penggugat dan tergugat untuk melaksanakan yang namanya mediasi dulu. Nah, terus karena yang di tanggal 22 Juli tersebut Bapak Indra tidak datang dengan alasan ke Lampung melakukan perjalanan bisnis, ya akhirnya nggak bisa dilakukan mediasi. Intinya ya Bapak ya, kalau paham hukum dan kan dari pihak sana memakai kuasa hukum, dinasehatkan untuk bapak-bapak yang 4 kuasa hukum yang terhormat untuk memberitahukan Bapak Indra untuk datang dulu sekali. Ya, ini bukan masalah untuk kedamai atau untuk kecerai, tapi jalan keluar. Jalan keluar ini berkaitan dengan hak-hak anak, hak-hak istri. Kan ada nafaidah, hadiah, mut'ah, itu akan dibahas di situ. Tadi aku ngobrol sama bapak mediatornya. Jadi dilanjutkan lagi karena beliau tidak datang. Hari ini 19 Agustus dilakukan lagi mediasi. Nggak datang lagi. Sudah dikasih tahu sama Pak Hakim dan ibu-ibu hakim. Harusnya tergugat datang dulu agar bisa melanjutkan proses untuk sidang pokok perkara. Nah, kayaknya nggak paham literasi nih pihak kuasa hukum dan prinsipal atau tergugat. Gitu. Masa lebih pahaman saya sih gitu. Buat apa ditunda-tunda? Karena kita sudah sepakat bercerai. Dan sepakatnya juga kita juga sama-sama menerima bahwa Indra sudah menyerah atas rumah tangga ini. Dari pembayaran pun lalai, sandang, pangan, papan itu urusannya Bapak Indra. Istri kalau punya itu sifatnya menolong, membantu. Oh, kemarin ingat ada yang ngomong gini, ya kalau misalnya